Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kita akan membahas mengenai pengantar permaculture. Pengantar permaculture ini adalah satu pintu awal kita untuk bisa mengetahui dan memahami sebetulnya apa permaculture itu. Permaculture sendiri dari kata permanen agriculture. Permanen itu artinya berkelanjutan, tetap, tidak berubah, abadi, stabil, atau lestari. Agriculture dari kata agri dan culture, agri sendiri artinya dari kata agrai yang artinya tanah atau yang dianggap sebagai sumber kehidupan. Pada perkembangan berikutnya, permanen agriculture atau disingkat sebagai permaculture ini itu lebih spesifik, lebih meluas artinya menjadi permanen culture, di mana culture itu adalah sistem kehidupan, sistem berpikir, sistem desain, kebudayaan atau budidaya. Nah, permanennya tadi sudah kita bahas. Nah, secara istilah dari kata permaculture ini itu adalah sebuah desain dan sekaligus sebagai way of living atau jalan kehidupan, a way of life that unify human activity, yang menyatukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan atau kegiatan manusia with ecological activity, dengan aktivitas-aktivitas yang terjadi di alam atau ekologi. Permaculture sendiri dalam sejarahnya adalah munculnya buku Permaculture One yang ditulis dua orang, yang satu tua, yang satu muda, Bill Mollison dan David Holmgren, yang didasarkan dari tesis David Holmgren, tesis master David Holmgren. Ini dua orang ini, Bill Mollison sudah meninggal dunia, sekarang David Holmgren masih hidup dan melanjutkan permaculture. Kemudian Bill Mollison menulis Permaculture 2 yang menjadi generasi kedua, di mana tidak lagi hanya sebagai pertanian, tapi mendesain kota dan desa menggunakan pendekatan pertanian berkelanjutan. Jadi practical design for town and country in permanent agriculture. Di mana kemudian berkembang lagi menjadi Permaculture 3.0, yang permaculture design system ini lebih luas lagi, menyangkut seluruh tatanan kehidupan di permukaan bumi ini. Dari semua sejarah permaculture tersebut, itu Bill Mollison kemudian dan David Holmgren menyusun satu pendekatan pelatihan, jadi bagaimana pengetahuan tentang permaculture ini ditransfer kepada generasi berikutnya, yang kemudian disebut Permaculture Design Course, yaitu sebuah pelatihan selama 72 jam yang didasarkan pada buku Bill Mollison, judulnya Permaculture A Designer's Manual. Kalau kita lihat lebih ke belakang lagi, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Bill Mollison dan David Holmgren itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Jadi sebetulnya dia adalah, dalam bahasa Bill Mollison itu one system many names. Jadi dulu itu sebelum kata permaculture itu dikenal, itu sudah banyak budaya-budaya yang mempraktekkan permaculture. Jadi pola pertanian permanen yang terintegrasi dengan filosofi hidup masyarakat yang sudah tercermin sejak lama dari berbagai masyarakat tradisional di seluruh dunia. Suku Maori, Indian, Aborigin di Indonesia, di Nusantara dulu gitu, baik itu di Jawa Barat, di Bali, di Nusa Tenggara, di Sulawesi, Sumatera dan sebagainya, Kalimantan, itu sudah ada walaupun namanya bukan permaculture. Nah, itu dulu sudah sedemikian rupa oleh Bill Mollison, kemudian dirangkum dan kemudian diistilahkan sebagai permaculture. Jadi tradisi produksi atau tradisi kebudayaan yang ada di zaman dulu itu sudah lekat dan terkait dengan alam. Tradisi produksi ini membentuk kebudayaan sesuai konteks dan lokalitas masing-masing. Jadi kemudian oleh Bill Mollison dikumpulkan dan development dikumpulkan, dicari titik temunya, dan kemudian disebutlah permaculture. Jadi ini Anda bisa baca di sini beberapa karakteristiknya dari tradisi produksi di masa lalu yang tidak tergantung pada input eksternal komersial, menggunakan sumber daya lokal dan terbaharui, menitik beratkan pada siklus nutrisi, memiliki dampak positif atau dampak negatifnya itu sangat rendah pada lingkungan, baik di dalam maupun di luar lahan pertanian, beradaptasi dan toleran terhadap kondisi lokal, dapat mengambil keuntungan dari variasi lingkungan mikro yang ada, terus dan seterusnya. Ini banyak sekali.
yang itu kemudian diakumulasi oleh Bill Mollison dan David Green. Pada perkembangan selanjutnya, sebagaimana tadi saya katakan, yang semula hanya di pertanian sekitar tahun 78 sampai tahun 92 itu lebih banyak kemudian berkembang menjadi desain dan pertanian, desain pertanian. Pada tahun 93 sampai 2002 itu mulai muncul istilah sustainable dalam desain-desain permaculture. Kemudian tahun 2003 sampai 2013 itu mulai berkembang lagi diskusi-diskusinya menjadi sistem desain, community development, tentang pangan, dan farm sustainability, dan sebagainya. Dan pada tahun, sehingga kalau diakumulasi, sehingga tahun 2013 itu lebih banyak ke desain sistem. Sehingga kalau kita akumulasi dari 78 sampai 2013, itu banyak bicara tentang sustainable, system, agriculture, design, dan lebih banyak lagi itu tentang komunitas atau tentang masyarakat. Jadi memang ada pergeseran dari pengembangan dari pertanian ke desain dan kemudian ke gaya hidup. Jadi mencakup semua aspek kehidupan. Jadi kalau kita lihat pun desain-desain permaculture juga beraneka ragam yang kita bisa lihat di seluruh penjuru dunia masing-masing macam-macam ya. Nah, pada ranah ilmiah pun studi mengenai permaculture ini juga mulai masuk ke perguruan tinggi, di mana ada banyak sekali penelitian untuk mengkaji apakah pendekatan permaculture itu bermanfaat dan efisien. Dan ini contoh-contoh, dan ini hanya sebagian yang sudah kita lacak di beberapa jurnal, itu akan lebih banyak lagi yang kita bisa gali. Misalnya saja di tahun 2018, Detembur dan kawan-kawan meneliti mengenai peningkatan kualitas tanah dan ketersediaan nutrisi tanah dengan menggunakan permaculture. Di Zimbabwe dan Afrika Selatan, itu juga ternyata permaculture membantu meningkatkan pendapatan, menghemat pengeluaran, dan meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan, serta mempertahankan kualitas tanah dan ketersediaan air yang dilakukan studinya oleh Didarali dan Gambiza di tahun 2019. Demikian pula yang baru-baru ini di tahun 2021 itu juga riset yang lebih luas lagi dilakukan oleh Hirschfeld dan Van Acker dan juga Zilagi di tahun 1985 dan dipublikasikan tahun 2021, yang dimana permaculture membantu meningkatkan keanekaragaman cacing tanah dan serangga penyerbu atau polinator. Jadi permaculture ini adalah tidak saja sebagai pendekatan pertanian, tapi lebih luas, tidak hanya organic farming, tapi juga tentang fair trade, perdagangan yang adil, urban farming, veganism, community gardening, slow food movement, dan regenerative agriculture, circular economy, community supported agriculture, itu menjadi diskusi-diskusi atau wacana-wacana dalam permaculture. Sehingga sebetulnya permaculture itu melihatnya sederhana. You can solve all the world's problem in a garden. Jadi pendekatan permaculture dengan berkebun itu sebenarnya adalah cara pintu masuk untuk mengubah atau memberikan solusi bagi masalah-masalah di dunia. Sehingga Graham Burnett pun mengatakan bahwa permaculture is revolution disguised as organic gardening. Permaculture adalah sebuah revolusi yang menyaru atau menyamar sebagai dalam bentuk kebun organik. Nah, kita lanjutkan diskusi kita setelah kita tadi membahas tentang pengertian dan sejarah, itu adalah mengenai etika atau permaculture. Karena yang menjadi menarik dari permaculture ini adalah dia didasarkan pada etika. Etika atau adab itu adalah apa saja yang kamu lakukan di kegelapan yang tidak ada orang lain lihat. Jadi ada sebuah nilai-nilai yang dipegang oleh kita sendiri. Sebuah panduan mengenai baik dan buruk dalam hubungan antara manusia dengan seluruh kehidupan di bumi. Itu menurut Earth Charter begitu. Nah, etika permaculture itu ada 3, yaitu yang pertama peduli bumi, yang kedua adalah peduli manusia, dan yang ketiga adalah mengembalikan surplus dan berbagi adil. Peduli bumi itu adalah wawasan yang memandang bumi ini adalah sebagai sumber kehidupan bagi semua yang ada di dalamnya, yang agar mereka semua memiliki hak untuk berkembang biak secara selaras, secara seimbang dalam sistem kehidupan tersebut. Kita bisa melihat bumi itu yang pertama, dia adalah
kalau kita lihat, ini ada seperti pesawat luar angkasa yang mengembara. Jadi dia karena bumi ini tidak diam, dia mengelilingi matahari, matahari pun tidak diam, dia berjalan terus menerus mengelilingi jagat raya ini, sehingga kita bisa melihat bahwa bumi ini seperti sebuah pesawat luar angkasa. Sebagai sebuah pesawat luar angkasa, dia ada satu kesatuan sebagaimana kapal. Kalau ada kerusakan, misalnya lubang di sebuah kapal, maka air akan masuk dan kapal itu bisa tenggelam. Demikian juga dengan bumi. Ketika terjadi kerusakan pada sistem bumi itu, dia akan bisa antara satu yang lainnya terkait dan bisa menenggelamkan atau menghancurkan bumi itu. Yang kedua, bumi itu adalah entitas yang hidup dan suci. Artinya dia bukan seperti kapal yang mati. Kalau mungkin bisa bahkan orang dulu itu menggambarkan bumi itu seperti berada di atas punggung kura-kura atau penyu, artinya sebuah makhluk hidup. Jadi dia adalah sebuah entitas yang suci dan hidup. Kita tahu bahwa di entitas hidup itu misalnya jari kalau sakit, yang sakit itu sampai kepala, sampai kaki itu ikut sakit. Jadi dia adalah entitas yang hidup. Sudah digambarkan dulu oleh orang dulu sebagai Dewi Sri, Gaia, Terra Madre, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita menyadari bahwa bumi sebagai satu angkasa yang hidup itu adalah ruang hidup bersama dalam satu kesatuan wujud dengan siapapun yang tinggal di dalamnya. Jadi apapun yang ada di dalam kehidupan di bumi itu terkait, terkoneksi dengan bumi. Sehingga makanya dalam tamsilnya manusia itu digambarkan sebagai makhluk yang diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Digambarkan sebagai atau dalam orang Jawa itu sangkan paraning dumadi. Jadi sumber dan tujuan kehidupan. Jadi makanya ketika mati kemudian dikuburkan ke dalam tanah. Nah, oleh karena itu dengan kesadaran ini semua apa saja manusia termasuk dalamnya adalah awak dan kru yang terlibat sepenuhnya dengan kehidupan di bumi ini. Sehingga keterusakan apapun yang ada di sana itu sangat saling terkait dan mempengaruhi yang lainnya dalam keseimbangan. Yang misalnya saja kita bisa lihat contoh di sini adalah penerapan dari adab terhadap bumi itu adalah bagaimana kita melihat dapur kita sendiri. Ini ada dua contoh gambar dapur. Dapur pertama yang sebelah kanan dan dapur kedua adalah sebelah kiri. Di mana dapur pertama Anda bisa lihat di sana dapur yang kedua misalnya kita lihat di sana ada telur dengan wadahnya, kemudian ada teh celup, ada kertas tisu, ada gelas plastik, ada susu dengan botolnya, ada pemanas air dengan listrik, ada gula instan, ada kopi instan, ada toples plastik dengan bak sampah yang penuh dengan berbagai limbah plastik. Sedangkan yang kayaknya ini banyak kita temui pada semua dapur di keluarga kita di zaman sekarang. Kalau yang kedua, yang pertama tadi ya sebetulnya itu kita bisa lihat di situ ada lap. Di sana lap itu digunakan sebagai pengganti tisu atau lebih tepatnya aslinya dia hanya untuk membersihkan tangan, membersihkan kemudian ada listrik kecil gitu untuk pemanas air dengan kapasitas yang kecil, ada teko dari tanah, ada gelas dari keramik, ada mangkok mungkin dari keramik, ada tempat sampah dari keranjang yang tidak ada isinya, ada komposter cacing. Jadi kita bisa lihat seberapa jauh kita merancang dapur kita kaitannya dengan peduli bumi. This planet is our one and only home. We have no other choice. We must care for it. Ini satu quote yang menarik bahwa planet ini adalah satu dan satu-satunya rumah kita. Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus menjaganya. Earth was created for all of us, not some of us. Bumi itu dibuat untuk kita semua, bukan sebagian dari kita. Jadi ini contohnya untuk peduli bumi bisa kita melakukan aktivitas-aktivitas yang tadi itu sebagai gambarnya adalah dapur. Juga kita bisa melakukan konservasi keanekaragaman hayati, bisa merestorasi hutan, mendaur ulang limbah, mengurangi polusi dan lain sebagainya, menggunakan teknologi tepat guna dan lain-lain. Yang kedua adalah peduli manusia. Peduli manusia tentu saja karena kita manusia mulainya adalah dari diri sendiri dan keluarga. Jadi dengan mengenali diri, membatasi diri dan hadir.
kita makan, pasti kita tidak mau kekenyangan. Kita bisa mengukur kadar kita sendiri. Ada satu contoh yang diberikan oleh orang Barat itu mengenai pizza, makan pizza. Jadi pizza ini juga luar biasa menarik, makanan Italia, tradisi Italia, di mana dia digambarkan menggunakan pen yang warna berbentuk bulat gitu ya, lingkaran, tetapi dipotongnya segitiga. Biasanya ada yang 8 atau berapa begitu. Misalnya saja kita makan sekali, kita senang sekali. Makan kedua, masih enak. Makan ketiga, kita sudah mulai lain rasanya. Sampai makan keempat dan kelima, bahkan yang ketujuh dan kedelapan, kita mungkin sudah mengatakan, saya sudah tidak mau makan lagi karena sudah kenyang. Artinya, kadang keinginan itu melampaui batas-batas. Padahal tubuh kita punya batas-batas itu. Jadi bagaimana kita mengenali diri kita, membatasi diri sesuai kebutuhan saja. Nah ini yang menarik karena manusia ini adalah satu-satunya makhluk yang memiliki sifat serakah. Jadi kalau mau tuh bisa dapat banyak gitu. Padahal mungkin saja kalau kita lapar, ada pizza 2 itu, senang sekali. Padahal satu saja belum tentu habis. Yang kedua adalah manusia itu sebagai satu kesatuan wujud. Jadi antara manusia dan satu dan lainnya saling terkait. Kita bisa mengaruhi orang lain dan kita sudah bisa dipengaruhi orang lain. Bahkan dalam banyak aspek itu kita saling mempengaruhi. Walaupun tidak harus dengan kata-kata, bisa saja dengan perbuatan, dengan lain sebagainya. Oleh karena itu bagaimana kita menyediakan akses sumber daya bagi semua orang untuk eksistensinya itu secara setara dan mengetahui membatasi diri masing-masing. Nah, oleh karena itu contoh-contohnya adalah misalnya juga kesehatan dan kesejahteraan, pangan yang sehat. Pasti kita kalau untuk rumah kita akan memilih pangan yang terbaik untuk diri kita dan keluarga kita. Kita bisa membedakan mana yang pangan yang baik, pangan yang sehat, pangan yang thayyib, bukan pangan yang enak saja. Karena pangan yang enak sekarang banyak masalah dengan kesehatan akibat makanan. Ya pasti kita akan memilih jangan ini, jangan ini. Apakah harus menunggu tua untuk itu? Kan tidak. Jadi kita bisa mulai dari sana. Masalahnya adalah banyak orang bertani misalnya atau mengusahakan pertanian, dia bahkan tidak mau mengkonsumsi. Kayak misalnya saja, mohon maaf, saya akan menyebut misalnya satu toko fast food misalnya, si pemiliknya mungkin tidak mau makan karena mungkin di sana yang disediakan adalah dagingnya daging yang sintetik atau mau campuran macam-macam yang dengan kimia pengawet dan sebagainya yang dia sendiri tidak mau makan. Nah, ini yang mesti kita perhatikan untuk peduli pada manusia. Nah, if you are not self-sufficient, then you are not really alive. Jadi untuk hidup manusia itu dalam kehidupan yang sepenuhnya, dia adalah harus mandiri atau self-sufficient. Happiness belongs to the self-sufficient. Nah, oleh karena itu kita bisa mendapatkan kebaikan dengan self-sufficient atau kemandirian. Ketiga adalah berbagi adil. Inti dari berbagi adil itu adalah set limits, return surplus. Menentukan batas diri sehingga kita bisa berbagi dengan yang lain. Kita bisa berkontribusi baik itu surplus berupa uang, berupa waktu, maupun energi, dan elemen-elemen lain, benda-benda, makanan, dan sebagainya kepada orang lain. Nah, berbagi itu tidak bisa saja berbentuk dalam bentuk perdagangan. Misalnya pasar petani yang adil, gotong royong, dan berzakat misalnya. Contoh-contohnya juga banyak yang bisa kita terapkan, diantaranya untuk gotong royong, berjejaring, berasosiasi, berkontribusi, dan lain sebagainya. Nah, penerapan etika permaculture itu ada 3. Baik, yang intinya adalah tadi itu bahwa kita menyadari bahwa kebaikan dan keburukan itu satu. Artinya sesuatu yang berlebih, sesuatu yang baik kalau berlebihan, makanan misalnya, kalau berlebihan itu menjadi keburukan. Tapi sesuatu yang baik, tapi kalau kekurangan itu juga bisa keburukan. Jadi keburukan dan kebaikan itu pada dasarnya adalah satu. Aku dan alam, aku dan bumi itu satu. Jadi kita punya satu. Aku dan orang lain juga satu. Jadi kita adalah satu kesatuan. Yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita melakukannya karena kita dan alam satu, melakukannya sebagaimana alam melakukan.
Nah, ketika etika atau adab itu diterapkan dalam kehidupan kita, itu akan menjangkau berbagai aspek kehidupan manusia. Baik itu dalam rumahnya, bangunan, dan sebagainya, baik dalam perkakas, alat-alat, dan teknologinya, baik kebudayaan dan pendidikannya, kesehatan dan kesejahteraan, keuangan dan ekonomi, pemerintahan dan masyarakat, dan juga dalam hal penjagaan alam. Nah, etika tadi akan diwujudkan menjadi desain dalam kehidupan. Jadi permaculture, what is it all about adalah desain kehidupan. Desain kehidupan itu ada prinsip-prinsip desain, di dalamnya ada 18 prinsip yang kalau kita gambar bisa menjadi semacam piramida begini atau lingkaran seperti ini. Dan ada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan energi, prinsip-prinsip desain, ada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan materi, ada prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kehidupan alamiah dan hayati, ada prinsip-prinsip berkaitan dengan manusianya atau sikap dan perilaku. Nah, secara rinci ya saya jelaskan dalam buku saya yang berjudul Permakultur, Etika, Prinsip, dan Falsafah. Ini adalah salah satu bagian dari serial buku permakultur. Nah, dari etika dan prinsip itu saya coba terapkan permaculture ini di Tempurjo di lahan 2000 meter persegi untuk yang sekarang alhamdulillah bisa digunakan untuk memberi makan 100 orang per hari. Nah, bagaimana memulai permaculture? Mudah saja, start where you are, use what you have, do what you can. Mulai dari di mana Anda berdiri, gunakan apa yang Anda punya, lakukan dengan apa yang Anda bisa. Terima kasih. Maju bersama Permaculture Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.